mungkin waktu kita udah singkat ya. Jadi kita bagi, mungkin ada yang ingin bertanya jawab atau ingin beri tambahan apa yang disampaikan kurang tadi, silakan. Mana dulu nih? Yang jawab dulu ya. Allahu Akbar. Jadi daging itu kalau kita budaya kita, semua warga kita bagi, ya, baik fakir dan miskin. Itulah tadi makanya dalam pembagian itu kan ada 3 tadi. Untuk yang punya nama satu bagian, ya. Kalau orang Bangladesh itu dia rapi betul kalau mereka kurban. Dia kurban 7 orang itu kerja potong-potong, susun daging semua dibagi 7. Dibagi 7. Ini untuk kamu, ya. Yang sebagian kamu itu kamu bagi 3. Ya, setiap seorang itu bagi 3. Satu bagian untuk kamu bawa balik, satu bagian untuk fakir miskin, satu bagian untuk hadiah untuk anda tolak dan siapa saja. Jadi dalam pembagian kita bagi rata itu mungkin itulah maqasidnya. Apa dia yang kita bagi itu? Tak semua fakir miskin, ya, karena tak semua daging ini hanya dibagikan pada fakir miskin, boleh juga pada yang lain. Paham ya? Ada orang mengatakan, kenapa panitia dapat lebih, yang lain dapat sedikit? Ini haram nih. Kadang panitia dia bekerja dari pagi sampai sore, dibagilah lebih. Kadang 2 kilo, kalau orang dapat 1 kilo, kadang dibagi dia 2 kilo atau 1,5 kilo. Boleh apa tidak? Boleh tak kita lebihkan? Orang mengatakan, oh tak boleh diupah, pekerja tak boleh diupah dengan daging. Oh, kita tidak mengupah. Kalau kita mau upah 1 hari dia bekerja dengan 1,5 kilo daging, masuk akal. Kita bakal upah. Itulah yang dinamakan dengan hadiah. Hadiah tadi. Jadi kita bagi dia, hak dia sebagai warga dia dapat 1 kilo, sebagai hadiah dia bekerja kita bagi dia lebih 0,5 kilo atau 1 kilo. Wah, silakan. Andai kata itu kita larang bapak-bapak, tidak boleh, ini haram. Oke, tahun depan bapak-bapak yang mau berkorban, buatlah bapak sendiri. Tak ada kan orang menolong? Ya kan? Buat sendiri. Menjual kulit terlalu banyak sampai belasan ekor, kadang-kadang tak terproses, maka dijual. Kulit itu dijual. Ya. Pertanyaannya, kalau kulit itu memang tidak termanfaatkan, ya, macam di Malaysia tadi akhirnya dibuang, maka kalau ada orang mau menjual silakan jual, tapi kembalikan harganya kepada fakir miskin. Boleh, boleh, ya. Itu harus apa? Permisi izin sama yang kurban kan? Hah? Izin sama yang kurban. Kulitnya itu kita untuk berdoa. Oh, kita untuk itu. Sebaiknya begitu. Tapi kan kurbannya kan 7 orang. Ada 1 bagi, 1 tidak. Istilahnya dalam kurban ini kulit itu bukanlah bagian daripada daging. Orang mana-mana tak makan, yang makan kulit itu kita. Kita yang makan. Ya, jadi kalau kita mau, oke, mintalah dengan panitia, dengan izin panitia, udah lanjut tuh. Udah boleh lah. Ya. Jadi kadang-kadang ada macam di Pekanbaru itu sampai 30 ekor. Ada kemarin 38 ekor dia buat. Kulitnya dijual, Pak. Dijual, dibagi-bagi sama panitia. Kalau saya bagi-bagi sama panitia, saya tak setuju. Tapi kulit itu dijual, dibagi, dimasukkan ke masjid atau dibagi kembali kepada fakir miskin, boleh. Nah, kulit itu mau orang tak ambil. Ya, akhirnya kalau potong-potong kadang terbuang-buang begitu aja. Tapi kalau memang dimanfaatkan di satu tempat, ada orang yang mau, kita tak bagi, kita mau jual, tak boleh. Baik, kita bagikan. Kecuali tadi ada kegunaan untuk beduk, untuk apa? Silakan. Ya. Untuk akikah, ya. Untuk akikah dan korban, lazimnya yang diwajibkan itu adalah jantan. Kenapa jantan? Karena kelazatan daging dan juga kepadatan daging itu pada jantan berbanding betina. Berbanding betina itu aslinya, ya. Tapi apakah boleh dibuat yang betina? Apakah boleh dibuat yang betina? Ini yang masih ada perselisihan paham, ya. Ada yang mengatakan boleh.
Kalau umpamanya yang jantan tetapi tidak mencukupi atau tidak banyak dagingnya, ya, karena tujuan kita mau bersedekah daging, maka boleh. Tetapi kalau kita tujuan kita berkorban atau akikah itu tujuannya karena maksud bersedekah daging, boleh kita pilih itu. Tapi kalau kita tujuannya karena memang betul-betul ibadah mahdhah, betul-betul ta'abbud, ibadah untuk ibadah, maka ikut apa yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jantan berarti. Ya, tapi tidak menjadi syarat mutlak. Tidak menjadi syarat mutlak. Ya, kemudian laki-laki 2 ekor, perempuan 1 ekor itu memang disunahkan ulama ya. Walaupun Nabi sendiri sebenarnya Nabi ketika menyembelihkan Hasan itu 1 ekor. Ya, 1 ekor, Husain 1 ekor. Jadi 2 ekor sembelih Nabi itu untuk 2 orang cucunya. Ya, 2 orang cucunya. Jadi ada mungkin hadis yang lain atau yang riwayat lain yang juga mungkin Nabi membuat 2 ekor, maka disunahkan 2 ekor. Jadi kalau umpamanya tidak cukup, tak ada duit, saya 2 ekor, anak saya laki-laki, tak ada masalah. Silakan. Tak dibuat aja pun boleh kalau tak ada duit. Ya? Silakan. Kadang-kadang sampai 40 tahun umur anaknya baru dikekahkan sama orang tuanya. Kenapa? Dari dulu tak cukup untuk beli 2 ekor kambing. Sekarang boleh cukup. Jangan begitu. Ya? Ada apa-apa? Silakan. Tak ada pun serah kepada Allah. Sunnah muakkad, jatuhnya sunnah dalam ibadah kurban itu kepada yang bertanggung jawab dalam keluarga itu. Artinya kepada keluarganya bertanggung jawab. Makanya kalau kita dalam kurban itu Bapak, disunahkan kita meniat itu keluarga. Ini kurban keluarga saya. Artinya Bapak berkurban atas nama semua keluarga. Karena Nabi juga menyembelih kambing untuk kurban, kata Nabi, haza untukku, ini untuk aku, yang ini untuk umatku. Jadi boleh kita ini. Cuma ketika kita mengambil satu bagian dari seekor sapi itu yang menjadi, ya, apakah boleh kita satu bagian itu kita anggap satu keluarga, atau yang satu keluarga itu hanya 1 ekor, pokoknya 1 ekor kambing untuk keluarga sekali, boleh. Tapi kalau yang untuk sebagian itu saya belum dapat saya. Apakah boleh atau tidak? Ya. Artinya kalau misalnya kita gini, kalau ini ayahnya, besok ibunya, besok adiknya, apa artinya apa ya? Oh, oke. Baik. Sebenarnya tidak ada masalah. Ya, tidak masalah. Umpamanya saya kepala keluarga. Tahun ini saya atasnamakan nama saya. Tahun depan saya keluarkan duit untuk beli korban juga atas nama istri saya. Boleh saja, tak masalah. Atau nama orang lain umpamanya. Saya masukkan, kamu Ahmad, tahun ini korban saya yang beli. Boleh, tak ada masalah. Tapi yang keluarnya dari kita. Tak ada masalah. Sama seperti kita bersedekah untuk orang lain melakukan kurban. Jadi bisa kadang-kadang kita teringin pula anak kita yang berkorban, walaupun dia belum punya uang, belum punya tanggung jawab, nah kita bagi atas nama anak saya. Boleh saja. Artinya itu misalnya ini mamanya bagi dia pribadi apa dengan nama itu, dengan dia yang berkorban tahun itu. Baik. Korban sebelumnya. Iya. Apa bedanya? Bedanya itu tak ada sebenarnya. Cuma sekarang ini dalam keluarga ini kadang-kadang kita dalam keluarga itu tak semua orang paham bab masalah ini. Ya. Macam saya umpamanya saya berkorban atas nama saya. Tahun depan apa kata istri? Saya tak pernah kan nama saya, tak pernah kan, ya? Itu kan akan jadi masalah itu, ya. Maka kita tahun ini nama kamu, tahun depan nama anak, supaya dapat merasa semua. Mana tahu nanti setelah kita tak ada, memang betul-betul mereka tidak mampu lagi untuk melakukannya. Jadi dari kita adalah kita buatkan. Dari segi hukum tak ada masalah, tak ada apa. Cuma mungkin kadang-kadang ada sebagian yang tujuan itu supaya ditengok sama orang tahu tahun ini dia berkorban, tahun depan istri dia pula, ya, tahun depan tengok anaknya pula, dia ini anak saya nih, ya, anak saya yang berkorban, tahun ini saya, tahunnya itu minta maaf lah sebesar-besarnya. Nah, itu yang takut kita. Harta orang yang sudah meninggal, ada warisan.
Oke, warisan itu sebelum kita membagi pusakanya, itu ada 5 hak yang perlu kita laksanakan. Pertama, hak kepada Allah, hak kepada manusia, kemudian pengurusan jenazah, wasiat, ya, nanti yang terakhir kelimanya baru pusaka. Baik, sekarang kita lihat. Mungkin dia selama dia punya harta, dia tidak banyak berkorban. Berarti dia terhutang kepada Allah. Dia berhutang kepada Allah. Kita ambilkan dari situ untuk membayarkan. Tahun ini kita buatkan korban niat untuk ayah saya, karena dia dulu tak sempat berkorban. Boleh? Ya. Tapi jangan nanti udah tinggal harta pusaka. Harta pusaka yang kita ada, yang kita bagi-bagi kepada orang yang berhak, tidak boleh kita mengeluarkan dari situ kecuali memang semua bersetuju. Nah, kadang kita ini perlu Pak Ustaz ya, nanti dalam kita buat nanti kajian tentang hukum warisan ini. Hukum warisan itu biasa saya tengok itu tiba-tiba ini kami mengeluarkan untuk buat masjid dari harta orang tua kami, ya, harta orang kami. Tidak bisa gitu-gitu. Harus ada 5 bagian yang harus diselesaikan tuh. Yang terakhir baru pusaka, baru harta warisan. Ya, kadang-kadang orang tuanya punya hutang belum dibayar, ya, punya hutang kepada Allah belum dibayar, punya wasiat belum ditunaikan. Lalu anak-anak ada bagi-bagi. Ya, kalau ada nanti panjang umur kita kaji pula nanti tentang pusaka ini. Dalam hukum keluarga, kitab yang kita baca pada minggu ketiga itu lengkap itu, insyaallah. Boleh tak daging kurban dibagi kepada orang yang bukan Islam? Ya, ditengok dulu. Pertama, apakah masih ada fakir miskin yang belum dapat? Oke, kita semua warga kita sudah dapat. Ya, warga kita semua sudah dapat. Lalu ada non muslim. Non muslim itu kita lihat, apakah jiwa orang non muslim ini memusuhi kita, atau dia ada non muslim yang dia sudah akrab dekat dengan kita, dah jinak-jinak, bahkan kita rasa ini kalau kita ajak ini mah udah saya sampai. Jadi yang itu ada ulama membolehkan dibagi dia untuk tujuan apa? Melembutkan hatinya. Bagi tahu sama dia, ini daging kami kurban umat Islam seperti ini, bagi daging kurban ini. Jadi boleh dibagikan kepada kamu karena kamu bersikap baik begini-begini, maka dia mungkin akan ada kesadaran, keinsafan dia. Mudah-mudahan kita doakan dia bisa masuk Islam. Tuh. Tapi kalau dianya bengis, dianya dengan umat Islam benci, tak boleh kita bagi. Nah, itu dia. Begitu juga kalau orang punya orang jahat, preman, orang zalim, ada ulama yang mengatakan boleh dibagi orang zalim itu zakat fitrah. Zakat dibagi sama dia untuk apa? Mu'allafatu qulubihim. Mu'allafatu qulubuhum itu bukan orang yang baru masuk Islam saja. Orang yang Islam yang hatinya keras pun boleh dibagi. Korban wajib tak boleh. Korban wajib itu seperti apa? Korban nazar tadi. Ya? Baik. Kalau misalnya dalam satu kelompok itu ada satu yang nazar, yang 6 enggak. Ada satu Yang nazar itu cuma satu misalnya. Oh, satu bagian. Oh, baik. Kalau dia memang dia bernazar karena hukumnya berbeda, ya, maka sepatutnya panitia akan mengeluarkan 1/7 itu untuk dia. Karena ini nazar. Nanti kalau kita campur dengan yang lain, izajtama al halal wal haram ghulibal haram. Bercampur halal dengan haram, menang haram. Jadi apa semuanya? Jadi untuk ihtiyatnya, kalau memang satu bagian seorang, 7 bagian itu satu orang ada yang bernazar. Yang bernazar itu keluarkan bagian dia. Panitia, makanya tadi panitia harus faqih. Harus faqih itu apa? Harus paham hukum. Jangan jadi panitia tapi tak paham hukum. Kalau tak paham hukum jangan angkat jadi panitia. Ya, itu dia. Makanya kita nih orang kaya harus paham fikih kaya, orang miskin harus paham fikih miskin. Jadi semua harus paham. Kamu sebagai fakir, kamu harus paham fakir itu seperti apa.
menyimpan daging kurban. Menyimpan daging kurban itu yang tak boleh itu orang yang berkurban itu. Dia yang berkurban disimpan daging, tahan-tahan tak bagi sama orang. Boleh. Kalau kita dapat bagian di sana dan bagi kita, jadi bagi kita simpan banyak. Berapa lama boleh kita simpan? Sewajarnya berapa lama kita bisa memakannya? Ya? Apakah kita makan tiap hari nanti naik gula darah tinggi. Maka kita mungkin selang-selang atau apa. Jadi betul, tak ada masalah. Yang tak boleh menyimpan itu orang yang berkurban itu disimpannya dagingnya. Ya, simpan dagingnya. Tapi kalau orang yang menerima, ya karena masalahnya belum dia ada selera sahihah untuk makan, untuk apa dia masak? Nanti tak habis, terbuang. Simpan. Tapi kalau dia simpan pula, banyak dia simpan sementara yang lain banyak tak dapat, tak boleh juga, mesti dia akan bagi. Ya tapi secara ini kalau dia simpan tak ada masalah. Dengan tujuan tadi dia memang harus dia makan, ya, bukan untuk apa-apa. Seperti apa mampunya? Nabi mengatakan kalau tak mampu, dia mampu tapi tak mau berkorban, jangan dekat-dekat tempat masjid kami, tempat sholat kami. Mampu tadi itu bang, dia ada duitnya. Berapa satu bagian? Oke, satu bagian ada 3 juta. Sekarang dia ada pegang duit 3 juta. Selain dari itu, hari raya Idul Adha, yakni 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah. Kalau kamu berkurban, apakah kamu masih ada belanja untuk keluargamu selama 4 hari ini? Istri kamu mau makan, kamu mau makan juga. Ada anak kamu 5 orang semua mau makan. Ada biaya lagi nih? Oh ada, bisa lagi makan. Itu dah masuk wajib, dah masuk sunnah. Dituntut dia untuk berkurban. Kalau tidak, antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sudah sampaikan sama dia, tugas kita adalah al-balagh, menyampaikan. Ya, melaksanakan orang itu. Artinya kadang-kadang ya, memang kadang-kadang orang di sisi orang menengok dia senang, tapi rupanya dia mau tak ada duit. Maksudnya ada. Tapi kalau dia berniat dari awal tahun, sepanjang 1 tahun tak mungkin dia tak sampai. Ya, saya guru-guru di sekolah satu wali-wali murid itu ada yang Pak Ustadz kami mau ikut korban tahun depan, tapi kami tiap bulan nabung. Orang rumah terima. Ada yang 1 hari kadang bagi 5.000, 10.000 catat. Ada yang sebulan dia bagi sekian. Begitu sampai nanti cukup duit dia atau kurang sedikit dengan nambah sedikit. Itu dia azam berniat. Tapi kalau sekali kita lupa, begitu dipanggil ke masjid seperti ini untuk korban baru kita akan kabur. Aduh, gimana mana dapat duitnya? Tak ada lagi. Itu. Tapi kalau ada duit dia bisa membeli hewan korban untuk belanja 4 hari itu cukup, tidak berhutang, silakan korban. Memang sunnah muakkad, tetapi ya apa istilah, ada orang mu'allaf, anak angkat mertua saya itu, dia mu'allaf. Dia katanya, Ustaz macam mana itu ibadah kurban itu kan sunnah muakkad, tapi kok wajib? Itu bahasa dia. Tapi kok wajib? Jadi apa? Dia paham menjadi kewajiban dia tiap tahun sebagai muslim dia akan berkurban. Itu dianggapnya wajib, tapi sunnah katanya. Dia sunnah tapi jadi kewajiban kita. Andai kata sempat gara-gara kita tahan kita tidak berkorban, pada tahun itu fakir miskin meleleh liur dia ingin makan daging, tapi tak ada yang berkorban. Gara-gara kita tak mau korban, berdosa kita. Berdosa kita. Ya, dia mu'allaf, orang tuanya sudah meninggal sebelum masuk Islam. Jadi masih hidup, orang tuanya masih hidup. Ya. Selagi dia belum Islam, tidak boleh melakukan untuk dia. Karena syarat untuk berkorban pertama sekali adalah Islam. Ya tak boleh. Sampai Nabi saja, Nabi Ibrahim, dia berdoa kepada Allah untuk minta ampunkan orang tuanya tukang buat patung.
Nabi mengatakan la tastaghfir lahum, jangan kamu minta ampun untuk mereka. Nabi Muhammad sendiri wafat Abu Talib, Nabi memohon kepada Allah untuk diampunkan dosa dia. Kalau dia tidak Islam matinya, tidak akan diterima. Jadi harus dia masuk Islam. Jadi kewajiban kita bukan mengorbankan dia, tetapi berdakwah kepada dia untuk mengajak dia masuk Islam. Atau berdoa kita, mudah-mudahan dengan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Afdal itu per ekor kambing itu lebih afdal. Iya, lebih afdal daripada satu ekor berkongsi 7. Itu ya, jadi lebih afdal satu ekor kambing itu. Kambing. Nah, satu sapi satu orang. Iya. Unta 7 orang kecuali hanya sekali saja, dan itu mereka sudah minta izin kepada Nabi dibolehkan. Iya. Jadi satu unta untuk 7 orang itu referensinya bagi orang miskin yang tak mampu. Iya. Makanya lebih afdal satu kambing satu orang. Iya. Baik ya, jadi pertanyaan apa tadi? Andai kata satu ekor sapi beratnya 70 kilo, lalu ada 7 orang membeli satu ekor kambing satu orang, 7 ekor kambing, 7 ekor itu beratnya 70, mana yang lebih afdal? Apakah sapi berkongsi 7 orang atau satu ekor kambing satu ekor kambing? Yang lebih afdal satu ekor kambing. Nah, jadi 7 orang itu untuk satu ekor sapi itu dibolehkan untuk fakir, untuk orang yang susah juga, bukan orang senang. Kalau orang kaya punya sawit 10 hektar, ya punya usaha, satu ekor sapi. Saya ada jamaah saya tiap tahun, dan 6 tahun, 7 tahun dah sama saya, dia kurban di sini. Satu keluarga itu dia aja suami istri, satu ekor sapi. Satu ekor sapi. Ya, dia pesan itu kalau saya belikan sapi saya kirim sekian juta, ambil 1 juta untuk belanjanya.